Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan absen dulu ya. Dava Ilham Saputra, Hadir. Satria Ahmad Faisal, hadir semua ya. Ibu juga selalu tidak lupa mengingatkan kepada anak-anak sekalian di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan usahakan untuk menghindari kerumunan. Jadi teman-teman anak semua jangan membuat kerumunan dengan teman-temannya ya. Jadi usahakan di rumah saja, belajar di rumah. Sebelumnya minggu lalu Ibu udah memberitahu kalian bahwa hari ini kita akan belajar mengenai materi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu mau tanya ke anak-anak mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa yang kalian ketahui tentang beliau? Bu. Ya, silakan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Nah, coba beri tepuk tangan kepada Satria. Oke, yang lain ada yang tahu? Saya, Bu. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri Muhammadiyah dan ayah dari Kiai Haji Abu Bakar. Oh ya, benar. Oke, kita Ibu bahas ya. Jadi yang pertama biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis ini lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923 pada usia 54 tahun, dan beliau ini merupakan pahlawan nasional dan merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Beliau ini merupakan putra keempat dari 7 bersaudara. Ayah beliau yang bernama Kiai Haji Abu Bakar merupakan seorang ulama dan khatib terkemuka di salah satu masjid Yogyakarta pada masa itu. Dan beliau ini merupakan seseorang yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas apa aja peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Jadi peran beliau ini yang pertama yaitu memperbaiki arah kiblat. Jadi pada waktu itu di Jogja, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merasa bahwa kiblat di sana itu salah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memberitahukan kepada masyarakat di Jogja bahwa kiblat yang ada di sana itu salah, dan beliau membenarkan kiblat tersebut. Dan yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk beramal dan berpikir sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Jadi pada saat itu di Yogyakarta, masyarakat di sana itu tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis. Mereka percaya dengan hal-hal mistis. Jadi di sana itu, di Jawa sana, khususnya di Yogyakarta, mereka percaya pada hal-hal mistis. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memberi pelajaran atau memberi ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga yaitu melakukan gerakan Al-Ma'un dan PKO Muhammadiyah serta organisasi Aisyah. Yang selanjutnya yaitu melakukan pembaharuan dengan menciptakan model sekolah berbasis ilmu agama dan ilmu umum. Lalu dari peran-peran beliau ini dalam menyebarkan ajaran Islam memiliki dampak. Yang pertama yaitu
meningkatkan pemahaman agama masyarakat Muslim. Jadi yang tadinya masyarakat Jogja ini masih berpikiran atau masih banyak yang percaya dengan hal-hal mistik, sekarang mereka sudah kembali ke ajaran Islam yang benar dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, masyarakat pribumi dapat bersekolah di sekolah berbasis ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga, semakin banyak fasilitas layanan masyarakat. Yang selanjutnya yang kita bahas yaitu latar belakang keluarga dan juga pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Latar belakang keluarga. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang terkemuka di antara Wali Songo yang merupakan salah satu pelopor penyebaran Islam di Jawa. Silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yaitu Maulana Malik Ibrahim bin Maulana Ishaq bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Muhammad Fadullah atau Sunan Prapen bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gridik bin Dameng Jurung Juru Sapisan bin Demang Juru Kapidon bin Kiai Ilyas bin Kiai Muqtada bin Kiai Muhammad Sulaiman bin Kiai Abu Bakar, barulah Muhammad Darwis atau yang sekarang kita kenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana semangat juang Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Oke. Pada mulanya tentu dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia ini tidak mulus ya. Dan selanjutnya yaitu bagaimana semangat juang Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Jadi pada mulanya pada usia 15 tahun beliau ini pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar agama di sana. Selama di Mekah, Ahmad Dahlan ini belajar dari Syekh Ahmad Khatib dan ulama lainnya. Jadi beliau mendapatkan ajaran-ajaran Islam melalui Syekh Ahmad Khatib dan ulama yang ada di sana. Nah, beliau ini juga mempelajari pemikiran Muhammad Abduh. Setelah itu Abdi Muhab, Jamiluddin Al-Afghani dan Rashid Ridho. Setelah itu beliau kembali ke tanah air dan menikah dengan Siti Walidah yang merupakan pendiri dari gerakan Aisyah. Nah, penyebaran Islam yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tentunya tidak langsung diterima oleh masyarakat Jogja. Tentunya adanya pertentangan dan juga penolakan bahkan ancaman pembunuhan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada saat itu ajaran yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak diterima oleh masyarakat Jogja. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terus berjuang agar ajaran Islam ini dapat diterima di Yogyakarta. Jadi beliau terus mengajarkan ajaran agama Islam sampai pada akhirnya perlahan ajaran Islam ini mulai diterima. Yang pertama diterima oleh keluarganya, kerabat dan tetangganya, kemudian menyebar luas ke lingkungan Jogja sampai hingga ke Pulau Jawa. Setelah itu beliau ini juga kan merupakan seseorang yang berprofesi sebagai pedagang. Nah, jadi ada nih hal-hal positif yang bisa dia lakukan dari berdagang itu, yaitu sambil mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat.
Nah, dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, beliau melakukan aktivitas dakwah dan terus mengajarkan ajaran Islam agar masyarakat Jogja khususnya berpaling dari ajaran musyrik yang tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan juga hadis. Nah, sampai pada akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini diangkat menjadi pahlawan nasional dengan mempertimbangkan yang pertama yaitu beliau telah melapori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang membentuk kemajuan kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan juga Islam. Nah, tadi Ibu telah menjelaskan materi ya, dari mulai biografi, peran, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, setelah itu semangat juang dan beberapa contoh yang telah Ibu sebutkan tadi. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba tolong dicatat soalnya. Jadi coba ceritakan kembali bagaimana sih Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, nanti kalau udah selesai menjawab, silakan nanti jawabannya bisa dibacakan ke depan biar teman-temannya tahu ya jawabannya apa. Ibu berikan waktu 10 menit. Baiklah, sudah 10 menit Ibu memberikan waktu kalian untuk menjawab pertanyaan. Sekarang Ibu punya undian nih. Jadi nanti siapa yang urutan majunya pertama, dia berarti yang maju ya. Oke. Silakan diambil. Oke, silakan dibuka. Oke, Dava Ilham Saputra urutan pertama berarti yang maju Dava Ilham Saputra. Silakan Dava. Maju ke depan, bacain jawabannya. Ceritakan kembali bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Mulanya Kiai Haji Ahmad Dahlan menuntut ilmu di Mekah pada usia 15 tahun. Beliau pergi haji dan belajar agama setelah sepulangnya beliau dari Mekah. Beliau menyebarkan ajaran Islam di Jogja. Mulanya ditolak, namun kemudian dapat diterima oleh masyarakat Jogja, bahkan sampai keluar Pulau Jawa. Ya, terima kasih. Bukan jadi memberi hadiah karena sudah menjawab. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Baiklah, yang selanjutnya silakan Satria Ahmad Faisal membacakan jawabannya di depan. Silakan. Pada mulanya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada usia 15 tahun ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar agama. Selama di Mekah, Ahmad Dahlan belajar dari Syekh Ahmad Khotib dan ulama lainnya. Beliau juga mempelajari pemikiran Muhammad Abdi Wahab, Jamaluddin Al-Afghani dan Rashid Ridho. Setelah itu beliau kembali ke tanah air dan menikah dengan Siti Waliyah yang merupakan pendiri gerakan perempuan Aisyah. Di sisi lain, Kiai Haji Ahmad Dahlan berprofesi sebagai pedagang yang menjadi salah satu cara beliau dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Beliau melakukan aktivitas dakwah dan terus mengajarkan ajaran Islam agar masyarakat Yogyakarta khususnya berpaling dari ajaran musyrik yang tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Oke, beri tepuk tangan. Ini hadiah untuk Satria. Sibo. Ya. Kasih langsung. Ya, terima kasih anak-anak atas jawabannya. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa pada mulanya penyebaran ajaran Islam di Indonesia oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak diterima, tapi berkat kegigihan dan juga kesemangat Kiai Haji Ahmad Dahlan, pada akhirnya ajaran beliau ini diterima di masyarakat Yogyakarta. Dan masyarakat Yogyakarta ini perlahan mulai menjauhi ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu percaya pada sesuatu yang mistis dan beralih kepada Al-Quran dan juga hadis. Baiklah, bagi anak-anakku sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik ya, cukup. Ibu akhiri
sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan haimatan minal waqi mulkillahi. Ibu akhiri, apabila Ibu ada kesalahan kata maupun tingkah laku, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam